Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Lalu sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama saya hormati kepada Ibu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauziah. Lalu yang saya hormati juga teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Lalu izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman, untuk memperkenalkan teman-teman juga saya. Yang pertama ini ada Faras Afifah Setianingsih sebagai pemateri. Lalu yang kedua ini ada Feby Febian Gani sebagai pemateri. Lalu yang ketiga ada Helmi Faisal Rashid sebagai pemateri, dan yang keempat Indah Permatasari sebagai pemateri, yang kelima Indri Widianti sebagai pemateri, dan saya sendiri Indriana Pitaloka sebagai moderator dan pemateri. Langsung aja, untuk pertemuan ini hari ini kita akan membahas tentang hadis tentang Ta'un adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Langsung aja untuk pembacaan hadis akan dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq, ahbarona Habban, haddatsana Dawud bin Abil Furaj, haddatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anha ahbarathu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitaun fa ahbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'atsullahu ala mayyasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqutun fayamkusu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajris syahid. Rawahul Bukhari. Selanjutnya untuk artinya akan dibacakan oleh Helmi Faisal Rashid. Panahnya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan terjemahan atau arti dari hadis tersebut. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dan dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun, wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan bagi pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Helmi Faisal. Selanjutnya, penjelas syarah hadis yang akan disampaikan oleh Indri Widianti, kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama diantaranya. Slide selanjutnya, mohon maaf. Yang pertama, menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Kedua, menurut Ibnu al-Asir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Lalu ketiga, menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembeli disebutkan demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Lalu keempat, menurut Ad-Daud, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Kelima, menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Lalu keenam, menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Ketujuh, menurut Al-Mutawali, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Lalu yang kedelapan, menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah. Lalu kedelapan, menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, merah, kekuningan, disertai debaran jantung. Dan yang terakhir, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Indri Wadianti. Materi selanjutnya masih syarah hadis yang akan disampaikan oleh Feby Fabiandani. Kepadanya dipersilakan. Langsung saja, dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat tetupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz, kayak metafora, karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Lalu saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad, ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Nah, dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, disebut dalangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan sesuatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un untuk kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkan, yaitu hadis ini
hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mutawatir. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas dari diri mereka sendiri. Sekian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Feby. Selanjutnya, masih tentang syarah hadis yang akan disampaikan oleh Faras Afifah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat dari taun diperoleh dengan beberapa syarat. Jadi seseorang dapat dikatakan, seorang muslim dapat dikatakan matinya dalam keadaan syahid akibat dari taun apabila memenuhi syarat berikut. Di antaranya yang pertama itu ada sabar. Nah, apabila orang tersebut itu bersabar gitu, artinya dia nggak cemas, dia nggak khawatir terhadap apa yang menimpanya gitu, dia serahkan semuanya urusannya kepada Allah, dia bertawakal gitu, terus kemudian dia ridho terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepadanya gitu. Selain bersabar juga, kemudian dia berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun dan tidak keluar atau melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, berdiam dirinya itu bukan karena perasaan takut atau cemas atau sesal gitu ya. Atau dia kayak, kenapa sih gitu ya, coba aja kalau kemarin aku nggak main, nggak ngumpul sama teman-teman, pasti aku nggak akan kena ini gitu. Coba aja aku nggak ada di wilayah ini, pasti aku nggak akan kena ini. Nah, berdiam dirinya dia itu bukan karena penyesalan tersebut, tapi berdiam dirinya dia itu karena tadi dia ridho terhadap ketetapannya Allah dan berdiam diri di tempat terpaparnya wabah tidak meninggalkan tempat tersebut itu kan merupakan salah satu perintah Allah. Jadi dia berdiam diri itu atas dasar perintah Allah gitu. Dia berdiam diri atas dasar keimanan dia kepada Allah karena mempercayai bahwa mempercayai bahwa ketika dia nanti keluar gitu ya dan melarikan diri gitu ya, itu juga bisa berdampak negatif bagi orang lain gitu. Dan yang ketiga, menyadari gitu bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali Allah telah gariskan kepada dirinya gitu. Nah, berarti nyambung ke materi kita yang sebelumnya gitu ya, bahwa dia menyadari bahwa apa yang telah Allah gariskan kepada dia, sakit yang dia timpa itu karena semuanya ketetapan-ketetapan dari Allah gitu. Bukan karena si A, bukan karena si B gitu. Namun jika dia berdiam diri, oh ya ini udah deng. Nah itu adalah itu adalah 3 syarat seseorang dapat memperoleh pahala kesyahidan akibat dari taun atau wabah. Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Faras. Materi selanjutnya tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Indah Permatasari. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulannya yaitu bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular itu belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu yang seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW yaitu rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini karena sakit menghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidannya dapat dibagi ia yang selalu bersabar, mengisolasi diri dan meyakini
meyakini apa yang menimpa, yaitu takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia yaitu salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudari Indah yang telah menyampaikan. Alhamdulillah materinya sudah disampaikan semua. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Kepada audiens, jika ada yang ingin dipertanyakan, maka dipersilakan. Boleh di chat, boleh ngomong langsung, mangga dipersilakan. Ya, Amar Fatih Karim ini bertanya, Kak, pandemi tadi kan rahmat dari Allah. Nah, pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari pandemi ini apa aja, Kak? Lalu pertanyaan kedua dari Fitri. Izin bertanya, kan katanya semua penyakit datangnya dari Allah. Nah, jika sakitnya karena ilmu hitam, bagaimana, Kak? Dan jika orang tersebut sampai meninggal karena menderita penyakit tersebut, berarti meninggalnya bukan kehendak Allah atau bagaimana? Lalu pertanyaan ketiga dari Asyifa Akila. Kak, kalau seseorang yang meninggal karena tidak ada ikhtiar dalam menghindari wabah, karena tidak peduli dengan protokol kesehatan, apakah dapat dikatakan syahid? Ya, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Kita tampung dulu, kita diskusi dulu ya. Izin menjawab pertanyaannya siapa sih tadi ya? Sifa Akila ya kalau nggak salah. Kalau seseorang itu meninggal karena tidak ada ikhtiar dalam menghindari wabah gitu ya, karena dia nggak peduli sama protokol kesehatan, apakah meninggalnya tersebut dapat dikatakan syahid? Kalau yang saya pahami gitu ya, ini pendapat saya ya, mungkin nanti teman-teman yang lain atau pemateri yang lain bisa berpendapat yang lain juga gitu, karena kita di sini diskusi tergantung gitu ya. Ada dua option di sini, ada dua kategori gitulah ibaratnya, bukan option sih, kategori. Ada dua kategori. Kalau pertama gitu ya, dilihat dari bagaimana ketika dia tertimpa sakit gitu. Misalnya nih, sebelum tertimpa sakit gitu ya, dia itu tadi dia itu menghindari gitu ya protokol kesehatan, bahkan dia tidak menggunakan gitu ya, atau tidak mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Tetapi ketika dia tertimpa sakit, lantas kemudian ada kesadaran gitu dalam dirinya, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian hidayahnya itu dia jemput gitu, dia sadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama ini salah, kemudian dia taubat. Di situ dia taubat nasuha gitu, dia memohon kepada Allah kesembuhan gitu. Tetapi di balik doanya itu dia juga berserah diri kepada Allah gitu ya. Nah, dia berusahakan di situ, dia sudah sadar akan kesalahannya. Kemudian ketika sakit itu dia berusaha untuk semaksimal mungkin agar bisa sembuh, kayak misalnya mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi sayur, makanan yang sehat, atau misalnya dia berdiam diri di rumah gitu ya, dia karantina, dia tidak keluar dari wilayah, itu kan salah satu usaha ketika dia tertimpa sakit. Nah, ketika dia
usaha seperti itu, kemudian dia juga sabar gitu ya, karena tadi dia udah menyadari perbuatan atau kesalahannya ya, dia sabar banget, terus kemudian dia ridha, ya Allah aku ridha terhadap penyakit yang Engkau datangkan kepadaku karena kelalaianku ini, ya Allah aku mengakui, menyesali segala perbuatanku. Berarti kan di situ dia sudah bertaubat ya. Dan kemudian tadi dia meyakini bahwa sesungguhnya penularan penyakit itu datangnya dari Engkau ya Allah gitu, dan aku meyakini bahwa pandemi ini juga atas izin Allah. Nah, itu kan dia sudah memenuhi 3 syarat tersebut gitu. Maka insya Allah gitu bisa dikatakan syahid. Tapi label daripada syahid ini hanya bisa diberikan oleh Allah gitu ya, bukan oleh manusia gitu. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar syahid atau tidak. Yang tahu benar-benar kesyahidan itu adalah Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan. Makanya kalau ada orang yang sakit gitu ya, akibat dari wabah gitu, kita kan pasti menenangkan keluarganya dengan mengatakan semoga mati dalam keadaan syahid. Bukan kita mengatakan pasti nih dalam keadaan syahid, pasti enggak kan, tapi kita berusaha menenangkan dengan semoga insya Allah gitu ya dalam keadaan syahid, tidak 100% benar-benar syahid gitu, karena kesyahidan ini hanya bisa diberikan oleh Allah kepada hambanya gitu, karena yang tahu isi hati hambanya apakah dia benar-benar bersabar gitu ya karena Allah, ataukah dia bersabar karena pujian, itu hanya Allah yang tahu gitu. Apakah dia benar-benar ridho terhadap kodoknya tertimpa penyakit, itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Sebentar azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari pertanyaannya Saudari Fitri. Izin bertanya kan katanya. Bentar Feb, belum selesai. Satu lagi. Hah? Apanya? Belum selesai. Aku menjelaskannya belum selesai. Oh, udah biar ya. Sebentar ya. Satu ini lagi sebentar. Nah, kalau misalnya seseorang tersebut gitu ya terkena wabah karena kelalaiannya, namun semasa sakitnya itu dia nggak bersabar, dia nggak berusaha atau ikhtiar, terus kemudian dia nggak tawakal, maka dia tidak bisa dikatakan tidak bisa mendapatkan pahala kesyahidan akibat wabah tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dia udah bertobat, kemudian semasa sakitnya itu dia sabar, dia tawakal, dia berusaha, kemudian dia berdiam diri dan dia menyadari bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu atas izin Allah dan kehendak Allah, di samping usahanya dan ikhtiarnya dan di samping kelalaiannya itu, maka bisa dikatakan dia mendapat pahala mati syahid. Mungkin itu sih tambahannya tadi penjelasannya. Ya, Helmi lanjutin Hel. Mohon maaf. Iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri. Izin bertanya, kan katanya semua penyakit datangnya dari Allah. Nah, jika sakitnya itu karena ilmu hitam, berarti ilmu hitam di sini maksudnya itu lebih ke arah santet ya, atau serangan jin dari luar. Nah, dan jika orang tersebut sampai meninggal karena menderita penyakit tersebut, berarti meninggalnya bukan kehendak Allah atau bagaimana? Jawabannya, sebenarnya ini pertanyaannya agak rumit ya, cuman saya menganalogikan ke arah mati karena bunuh diri. Nah kan kalau mati karena bunuh diri itu kan istilahnya dia ingin cepat-cepat mati, berarti kan matinya itu sebenarnya bukan karena kehendak Allah. Jadi semua kematian itu, semua orang yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Nah, kematian karena ilmu hitam ini atau santet ini juga bisa istilahnya itu juga atas kehendaknya Allah. Allah itu kan istilahnya kan ada kodo dan kodar gitu. Nah, Allah itu tahu jam berapa kita akan mati, jam berapa kita mati karena apa, dan juga jam berapa kita akan mati. Nah, semuanya itu sudah tertulis di Laul Mahfuz. Kayak misalnya si Fulan bakal mati karena disantet jam sekian. Berarti itu kan Allah itu semuanya udah tahu di masa depan nanti kita matinya itu bakal kayak gimana gitu. Jadi orang yang mati karena ilmu hitam itu semuanya atas kehendak Allah. Nggak ada yang mati bukan karena kehendak Allah, nggak ada. Saya tadi istilahnya baca ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin mati syahid." Maka peranglah. Perang tuh dia. Perang, maju paling depan. Pas pulang dia selamat. Tanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin mati syahid." Maka peranglah. Dia keesokan harinya dia perang.
perang, dia masih hidup. Tapi teman-temannya yang di belakang itu mati. Terus juga keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin mati syahid. Maka peranglah. Maka dia perang tersebut, maka dia perang, tapi dia tetap hidup. Nah itu karena Allah belum mengizinkanmu untuk mati gitu. Makanya kamu tetap hidup. Sama halnya kayak ini ilmu hitam gitu. Allah itu udah mengetahui gitu kapan kita akan mati, karena apa kita akan mati. Jadi semuanya itu atas kehendaknya Allah. Nggak ada kata, wah lu mati disantet, berarti bukan kehendak Allah dong. Enggak, semua itu mati karena kehendak Allah gitu. Jadi jawabannya mati karena santet atau ilmu hitam itu adalah kehendaknya Allah. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, tolong dibenarkan ya, saya juga masih belajar dan juga mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang ingin menyanggah, silahkan sanggah karena di sini kita itu diskusi. Bukan ada yang saling sok pintar segala macam, enggak, di sini kita semuanya bodoh. Jadi kalau emang jawaban saya itu salah, tolong dibenarkan. Dan juga tolong disanggah gitu bagaimana jawaban yang benar itu. Mungkin sekian, terima kasih. Iya. Izin nambahin dikit aja ya. Iya. Sebentar aja. Kayak greget gitu guys soal pertanyaan ini. Jadi sebenarnya matinya kita itu sedikit doang ya. Matinya kita itu memang kehendak Allah gitu. Kematian itu nggak akan dihisap, tapi yang dihisap adalah pilihan kita sebelum kita mati. Dan kenapa kita mati? Contohnya seseorang yang meninggal gitu ya karena kecelakaan. Nah, meninggalnya dia itu nggak akan dihisap karena itu adalah udah kehendak dan atas izin Allah, udah ketetapannya Allah. Tapi pilihan dia ketika dia mengendarai motor atau mengendarai mobil, apakah dia pakai sabuk pengaman gitu, apakah dia menjaga bukan menjaga, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu yang akan dihisap. Sama seperti halnya ini ilmu hitam. Matinya dia, ketika dia mati, itu nggak akan dihisap. Tapi yang akan dihisap adalah pilihan dia gitu ya. Dia tuh mati karena apa? Apakah dia mati karena tadi melakukan perintah Allah gitu ya, beribadah kepada Allah, atau mati karena maksiat kepada Allah. Dan ilmu hitam itu kan termasuk kesyirikan gitu ya. Nah, maka itu yang akan dihisap perbuatan dia gitu, karena dia tadi telah telah berguru gitu ya. Telah berguru gitu dan telah mendalami yang kesyirikan gitu, ilmu-ilmu hitam tersebut. Nah, itu yang akan dihisap, tapi matinya mah nggak akan dihisap ini gitu. Itu sih gitu. Izin menjawab pertanyaan dari Amar Fatih. Nah, Kak, pandemi tadi kan rahmat ya dari Allah. Nah, pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari pandemi ini apa saja, Kak? Mungkin pandemi itu bukan bukan rahmat, tapi hikmah dari Allah. Jadi yang dapat diambil oleh kita, hikmah yang dapat diambil oleh kita selama pandemi ini, yang paling pertama itu pastinya menyadari atas kekuasaan Allah atau menyadari Allah itu maha kuasa. Kayak Allah itu maha berkuasa atas kematian, kehidupan, dan kehancuran sebuah negara sekalipun gitu. Begitu juga dengan membuat keadaan menjadi lebih baik. Itu atas kekuasaan Allah. Lalu di masa pandemi ini juga mengajarkan untuk tidak sombong gitu. Kan kadang ada manusia yang menyombongkan diri dengan kemampuan atau harta yang dimiliki karena kan semua yang manusia miliki itu kan punya Allah. Nah, jadi di masa pandemi ini manusia itu dapat menyadari bahwa kita untuk tidak sombong betapa negara dan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, teknologi yang maju, tidak berdaya oleh makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak tampak oleh mata. Lalu yang ketiga, semakin bertakwa kepada Allah. Dengan adanya pandemi ini, membuat manusia untuk terus meningkatkan takwanya kepada Allah. Terus di tengah situasi sulit ini, tak ada yang bisa memberikan pertolongan selain atas izin Allah. Karena kan semua yang
sedang dialami ini kan atas kuasa Allah ya. Lalu yang keempat, beribadah dengan ikhlas. Karena pandemi seperti ini, melihat banyak berita tingkat kematian yang tinggi, jadi banyak di antara kita juga gitu, yang mungkin lebih meningkatkan lagi ibadahnya gitu. Lalu mengingat kematian dengan adanya COVID ini, manusia-manusia ini jadi pengingat gitu ya, pengingat buat manusia bahwa ada kematian gitu. Setelah kehidupan ada kematian dalam kubur dan akhirat. Setiap orang harus bersiap-siap gitu dengan amalan sendiri untuk menghadapi kematian tersebut gitu. Lalu pandemi ini juga membawa hikmah bagi manusia untuk hidup lebih bersih. Sebagaimana kan Allah juga pernah mengajarkan, Nabi pernah mengajarkan kepada kita gimana hidup bersih gitu ya. Lalu hikmah yang terakhir itu manusia ini dapat lebih sering, lebih terus mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain gitu. Mungkin di kalangan kedokteran mencari ilmu-ilmu tentang medis untuk pengobatan-pengobatan di era pandemi ini gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Ini Permadi, cewek cowok sih? Tahu dah. Permadi. Izin bertanya dari jawaban tadi Kak. Tadi kan santet itu kan dari ilmu hitam, lantas dari kematian itu apakah termasuk takdir? Iya, termasuk takdir karena kan udah dibilang tadi kematian itu seluruhnya itu atas kehendak Allah. Giliran apa tuh atas kehendak Allah gitu. Terus yang si mati, terus yang mati tadi itu apakah termasuk syirik? Enggak. Jadi santet itu biasanya kayak istilahnya gini, si A rajin sholat, rajin ibadah segala macem, terus juga ada si B yang gedek nih sama yang si A, orang soleh banget sih, nggak enak gitu dilihat di muka. Nah tiba-tiba si B ini datang ke dukun untuk nyantet si A. Nah itu si B yang termasuk dari perbuatan syirik karena dia mempercayai bahwa ada yang lebih sakti daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dukun. Nah, yang termasuk syirik itu si B tadi yang menyantet si A. Nah, kalau yang si A itu matinya bukan karena mati syirik. Jadi ya udah matinya kan dia bisa aja matinya karena terzolimi gitu. Kayak istilahnya si A nggak ngapa-ngapain nih, dia kehidupannya senang aja, senang segala macam tanpa mengganggu tetangga sekitar. Tapi ada tetangga yang istilahnya nggak suka nih sama si B, sama si A. Gara-gara nggak tahu lah, nggak jelas, nggak suka karena kenapa, tiba-tiba si B ini nyangket si A. Nah, yang termasuk syirik itu si B, karena dia mengandalkan dukun. Yang dimana kalau dukun ini kan udah mempersekutukan Allah. Nah, jadi yang syirik itu si B. Nah, si A itu matinya itu bisa jadi karena terzolimi. Terzolimi dari terzolimi dari terzolimi karena santetannya si B gitu, istilahnya gitulah. Jadi tadi santet itu termasuk takdir, ya termasuk takdir karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau yang mati itu nggak termasuk syirik. Yang termasuk syirik itu orang yang menyantet, bukan orang yang terkena santet gitu. Karena bisa jadi orang macam-macam sih. Kayak misalnya ada contoh lain, si A orangnya jago berantem, preman segala macam. Nah, si B itu nggak kuat ngelihat tingkah lakunya si A gitu. Wah, ini orang sok jago segala macam, suka malakin segala macam. Bisa jadi karena si B itu nggak mampu buat menyaingi fisiknya si A, bisa jadi dia ke dukun buat istilahnya dia membunuh tanpa menyentuh, ya nyantet tadi. Biar kalau diselidiki itu nggak ada bukti tangan lah, nggak ada bukti sidik jari segala macam. Bisa jadi karena pokoknya mah beda-beda lah. Orang mati di santet itu karena beda-beda. Ada orang yang soleh segala macam, ada orang yang soleh, ada orang yang rajin sholat, tapi nggak disukain sama salah satu orang. Nah, terus disantet. Terus juga ada orang yang emang sok jagoan, sok iya dah, sok preman gitu. Nah, terus juga ada yang nggak suka juga. Nah, itu bisa jadi disantet juga. Pokoknya ya gitulah, pusing ilmu hitam.
Makanya jangan sekali-sekali dah pakai ilmu hitam, udah pakai ilmu-ilmu yang ada aja lah. Pokoknya intinya mah kematian karena santet itu takdir karena Allah Subhanahu wa taala. Allah itu udah menetapkan semua kematian itu di Lauhul Mahfuz. Udah ada namanya qada dan qadar. Allah itu udah tahu kapan kita bakal mati jam berapa, kapan kita akan kita mati karena apa, entah kita mati lagi sholat atau segala macam, entah kita mati lagi dugem atau entah kita mati lagi main game segala macam, itu Allah udah tahu ke depannya bakal gimana. Terus juga tadi yang mati itu nggak termasuk syirik, itu korban santet, jadi nggak termasuk syirik gitu. Jadi ya udah masih terzolimi gitu. Mungkin itu saja. Kalau ada ingin, kalau lagi main slot, ya bisa jadi nambah jadi lu. Mungkin itu saja. Tapi kalau misalnya dianya itu main santet juga ya syirik juga lah. Iya, kalau Kan suka misalnya ada ya. saling nyantet baru itu sama-samanya syirik dua-duanya gitu. Dia tahu kalau dia disantet, terus dia itu nyuruh orang buat nyantet si pelaku, ya sama aja syirik juga. Ya, intinya begitulah, tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang yang disantet itu orang soleh segala macam, ya jatuhnya orang terzolimi gitu, matinya terzolimi. Cuman kalau tadi kata saudari Paras, kalau orang yang main santet juga, jadi saling santet menyantet, ya itu matinya dua-duanya ya mati syirik, mati karena tidak percayanya Allah gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin yang lain ingin menambahkan atau segala macam silahkan. Ya, sepertinya sudah dijawab semua. Nah, gimana untuk para audiens? Apakah sudah paham semua? Semoga udah paham semua ya, soalnya cukup jelas sih. Ya, kita karena udah menjelang siang banget dan udah lumayan 30 menit lebih. Jika semuanya sudah paham, sudah jelas, maka akan saya tutup untuk pertemuan ini. Maka marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku moderator dan kami selaku seluruh pemateri, apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kurang lebihnya terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih semuanya.